Pada bab ini, kita akan membahas tentang pendahuluan dan gambaran umum audit dan jaminan. Perikatan asuransi. Sebuah perikatan jaminan didefinisikan sebagai suatu perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran atau evaluasi. Perikatan ini melibatkan auditor yang sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Laporan audit ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit, tetapi pengguna lain dapat membaca laporan keuangan tersebut. Jenis layanan jaminan. Jasa asuransi mencakup yang pertama ada audit laporan keuangan. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Sebuah audit kepatuhan ini melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, undang-undang yang harus dipatuhi. Yang ketiga, ada audit kinerja. Audit kinerja ini dapat didefinisikan sebagai penilaian terhadap suatu organisasi apakah dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Ekonomi ini mengacu pada biaya input, termasuk upah dan material. Efisiensi ini mengacu pada hubungan antara input dan output. Secara khusus, efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum input untuk mencapai output tertentu. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. Yang keempat ada audit komprehensif. Sebuah audit komprehensif ini dapat mencakup dari elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Yang kelima ada audit internal. Audit internal ini dilakukan untuk memberikan kepastian tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Yang keenam ada jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Audit CSR ini merupakan audit yang meliputi aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Tingkat jaminan. Terdapat beberapa tingkat jaminan. Yang pertama ada jaminan yang wajar. Tujuan dari jaminan yang wajar ini untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memberikan pernyataan positif dari suatu pendapat tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor akan melakukan pengujian rinci atas prosedur pengendalian klien dan atau transaksi untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa informasi dijamin disajikan secara wajar. Kemudian ada jaminan terbatas. Tujuan dari jaminan terbatas ini untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memberikan pernyataan negatif dari suatu opini tentang keandalan informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak, yang akan membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin adalah tidak benar dan adil. Kemudian tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Jadi, ketika seorang auditor tidak mendapatkan kesimpulan dari bukti atau temuan yang sudah ada, maka tidak ada jaminan yang diberikan oleh auditor kepada klien. Pendapat audit yang berbeda. Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia, serta undang-undang korporasi. Namun juga laporan audit ini dapat dimodifikasi dengan memasukkan paragraf penekanan masalah. Sebuah opini yang berkualitas diterbitkan jika auditor yakin bahwa dampak dari suatu hal yang dijelaskan dalam laporan audit, laporan keuangan dapat diandalkan oleh pembacanya. Perbedaan peran penyusun dan auditor dan macam firma penyedia jasa asuransi. Yang pertama, tanggung jawab penyusun. Merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, dan benar serta adil. Kemudian ada tanggung jawab auditor.
Auditor di sini bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian laporan keuangan secara wajar. Saat melakukan audit, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian. Kemudian ada penyedia jaminan. Terdapat tingkat penyedia jaminan. Yang pertama ada perusahaan nasional menengah dengan hubungan internasional. Yang kedua ada perusahaan lokal dan regional. Yang terakhir ada perusahaan konsultasi yang cenderung berspesialisasi dalam jaminan CSR dan pengungkapan lingkungan. Permintaan jasa audit dan asuransi. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan termasuk investor saat ini dan calon investor, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Kelompok pengguna ini menuntut laporan keuangan yang diaudit karena keterpencilan mereka dari entitas, kompleksitas akuntansi, persaingan insentif antara mereka dan penajir entitas, dan kebutuhan mereka akan informasi yang andal yang menjadi dasar keputusan. Teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permintaan jasa audit dan asuransi adalah teori keagenan, hipotesis informasi, dan hipotesis asuransi. Kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan ekspektasi antara penyedia asuransi dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Namun, kesenjangan ekspektasi audit dapat dikurangi jika auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan mematuhi standar kinerja minimum yang diharapkan dari semua auditor.